Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la taqumu fihimul jama'ah illa istahwaza alaihimus syaitan." Kalau ada dalam satu qaryah, kalau ada dalam satu kampung ada 3 orang, au wadiyatin ada dalam satu tempat 3 orang, tidak didirikan di dalam tempat itu solat berjamaah, kecuali orang yang ada di tempat itu dikalahkan oleh syaitan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kalau ada kita 3 orang dalam satu tempat atau dalam satu kampung, maka diperintahkanlah kita melaksanakan solat berjamaah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu berdasarkan hadis ini, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa solat berjamaah itu adalah fardu ain. Ada yang mengatakan solat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Maka pendapat yang mengatakan fardu ain itu terbantahkan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Salatul jama'ati abdulu min salati fazin bi 27 darajat." Salat berjamaah itu dengan salat sendiri bandingannya adalah 27 derajat. Maka dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin 25 darajat. Dalam satu riwayat solat berjamaah itu berbanding dengan solat sendiri adalah 25 derajat. Maka oleh sebab itu dua hadis ini terjadi perbedaan penjelasan, yaitu satu mengatakan 27 derajat, yang satu mengatakan 25 derajat. Maka oleh sebab itu dalam kitab Subulus Salam, kata pengarang kitab Subulus Salam itu, adapun yang melaksanakan solat yang mendapatkan pahala 27 derajat itu adalah seseorang yang melaksanakan solat berjamaah itu di masjid. Kalau bukan di masjid, maka tidak mendapatkan 27 derajat, yang didapatkannya adalah 25 derajat. Kenapa? Karena di masjid itu ada dua pahala yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Pertama adalah pahala syiarnya solat di masjid, kemuliaan masjid. Maka orang yang melaksanakan solat di masjid itu mendapatkan pahala kemuliaan masjid satu. Maka setelah itu, apalagi yang didapat kita melaksanakan pahala di masjid itu tidak didapatkan pada tempat yang lain. Yang kedua adalah solat yaitu adalah i'tikaf di masjid. Ya, kalau kita melaksanakan solat di tempat lain, kita tidak mendapatkan pahala i'tikaf itu, tapi di masjid maka kita mendapatkan pahala i'tikaf. Maka ada dua kelebihan itu yang kita dapatkan di masjid. Maka oleh pengarang Subulus Salam, maka oleh sebab itu orang yang melaksanakan solat di masjid, maka solat berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat pahala yang dia tidak dapatkan di tempat lain. Bukan berarti bahwa melaksanakan solat bukan di masjid, seperti musola, seperti di menasa, seperti di balai, bukan berarti di situ tidak didapatkan pahala, tapi di situ pun didapatkan pahala 27 derajat. Maka oleh sebab itu kita juga dianjurkan juga melaksanakan solat berjamaah walaupun bukan di masjid, walaupun di balai, walaupun dia di manasah, walaupun dia itu di musola, maka kita juga dianjurkan untuk melaksanakan solat berjamaah. Karena dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin, kalau ada dalam satu dusun itu 30 laki-laki, maka tetap fardu kifayah pelaksanaan solat berjamaah di dusun itu. Kenapa? Cukup mereka untuk melaksanakan solat berjamaah. Maka seharusnya, selayaknya mereka itu mendirikan musola atau mendirikan balai untuk pelaksanaan solat berjamaah di dusun tersebut.
Agar apa? Agar tidak berdosalah satu dusun tersebut. Makanya di kampung-kampung, di daerah-daerah yang mayoritas Islam, ada yang kampungnya atau desanya yang luas, maka terdapatlah beberapa musola yang tujuannya adalah untuk mendirikan solat berjamaah, karena solat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kenapa dibuat musola, tidak dibuat yaitu masjid? Kenapa? Karena pendirian masjid yaitu harus cukup syarat pendirian masjid baru boleh didirikan masjid. Maka kalau di daerah itu banyak penduduknya yang sudah padat, tidak cukup lagi satu masjid, maka boleh dirikan masjid yang kedua, boleh didirikan 2 masjid di tempat itu. Tapi kalau penduduknya sedikit tapi cuma dusunnya banyak, katanya dalam satu dusun ada yang 30 kakak, jumlah laki-lakinya udah lebih dari 30, maka didirikanlah di tempat itu yaitu balai atau musola atau manasah, agar didirikan di tempat itu solat berjamaah. Apa tujuannya? Itu adalah lisu'ara, untuk siar, supaya agama itu bisa dilihat orang. Kenapa? Kita bertempat di tempat itu banyak orang Islam, didengarkan, dikumandangkan azan agar orang yang lewat di situ banyak umat Islam, dan didirikan berjamaah, dan hiduplah kampung itu dengan solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu, itulah fardu kifayah solat berjamaah. Maksudnya fardu kifayah solat berjamaah, kalaupun kita ada di kampung itu masjid, kita dirikan juga solat berjamaah. Kalau ada di dusun itu 30 kakak, didirikanlah di dusun itu solat berjamaah. Agar apa? Karena solat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau tidak didirikan solat berjamaah, maka berdosalah seluruh dusun itu, atau berdosalah satu kampung itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.